Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa dimanapun berada, diceritakan ada seorang sufi yang tinggal di pedalaman hutan, tinggal di sebuah gubuk yang sangat sederhana. Hari-harinya hanya memutar tasbih, berzikir, sholat demi mendekatkan diri kepada yang maha kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan seluruh kesenangan-kesenangan keduniawian agar kiranya benda keduniawian itu tidak membuatnya terlena. Sementara itu terdengar kabar di tengah kota yang ramai hiduplah seorang sufi yang kaya raya, tinggal di sebuah rumah yang megah dengan fasilitas yang mewah. Dan sang sufi yang sederhana tadi begitu heran mendengar kabar tersebut, dan dia penasaran, mana mungkin ada seorang yang sufi, seorang yang zuhud, hidup di tengah keramaian kota, tinggal di sebuah rumah bak istana yang mewah dengan fasilitas yang megah. Maka kemudian berangkatlah sang sufi yang sederhana ini, turun dari hutan, pergi ke kota, ingin menemui sang sufi yang kaya raya itu. Sesampai di sana, dia mengajukan maksud untuk menginap beberapa hari di rumah sang sufi yang kaya raya itu. Maka terjadilah silaturahim, diskusi di antara mereka untuk meningkatkan keimanan antara sufi yang kaya dan sufi yang sederhana itu. Lalu kemudian sang sufi yang sederhana ini bergumam dalam hatinya, mana mungkin ada seorang yang zuhud, tinggal di kota, tinggal di rumah yang semegah ini, dengan fasilitas yang semewah ini. Singkat cerita, sang sufi sederhana ini mengajak sang sufi yang kaya ini untuk pergi ke rumah sang sufi yang sederhana itu, untuk menjenguknya, melihat gubuknya yang sederhana di tengah-tengah hutan yang sangat sederhana itu. Sesampai di sana, betapa kaget sang sufi yang sederhana ini. Rupanya kalung tasbih yang biasa dia putar-putar untuk bertasbih ketinggalan di kota, ketinggalan di rumah sang sufi yang kaya raya tadi. Lalu dia merasa sedih. Dia mengatakan kepada sufi yang kaya itu, "Wahai sahabatku, rupanya kalung tasbih yang biasa saya untuk berzikir ketinggalan di rumahmu." Maka apa jawab sang sufi yang kaya raya itu? "Wahai sahabatku, mana mungkin engkau ini adalah orang yang zuhud jika hati dan pikiranmu masih terikat dengan benda-benda keduniawian berupa tasbih itu." Lalu ternyata jawaban ini menghentak, menohok kesadaran sang sufi yang sederhana itu. Lalu dia merasa malu. Para pemirsa yang berbahagia, salah satu ajaran Islam yang banyak disalahpahami oleh orang awam adalah ajaran tentang zuhud. Banyak di antara mereka mengartikan bahwa zuhud itu adalah identik dengan kemiskinan, identik dengan kemelaratan, kesusahan. Dan mereka memaknai zuhud adalah perilaku yang anti kemodernan, bahwa nilai-nilai zuhud tidak bisa dipraktekkan dalam kehidupan di masa sekarang. Kesalahpahaman inilah yang membuat mereka tidak dapat mereguk berkahnya dan manfaat dari sikap zuhud sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Memaknai zuhud dengan sikap antipati dengan kemodernan, sikap tidak mau maju dalam segi perekonomian misalnya. Ini adalah kesalahan besar. Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak pernah melarang umatnya untuk maju di dalam bidang ekonomi, tidak melarang umatnya untuk menjadi kaya. Bahkan dulu banyak sahabat-sahabat di sekeliling beliau adalah para saudagar,
yang tajir kala itu. Segendang sepenarian, banyak juga ulama-ulama dari generasi salafus soleh. Juga tidak jarang mereka adalah orang-orang yang berharta karena bisnisnya maju. Jadi zuhud itu bukanlah penghalang bagi siapapun untuk menjadi pengusaha atau seorang eksekutif yang sukses. Jadi pengertian zuhud sebenarnya adalah membuang rasa cinta yang berlebih-lebihan terhadap dunia ini dari hati. Itulah makna zuhud yang sesungguhnya. Bahkan sebagian ulama menyebut bahwa zuhud sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah ayatnya, "Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Jadi memahami ayat di atas, Imam Al-Junaid mengatakan, "Faz-zahidu la yafrahu minad dunya bimawjudin wa la ya'sifu minha 'ala mafqudin." Orang yang zuhud itu tidak menjadi bangga karena memiliki dunia dan tidak menjadi sedih karena kehilangan dunia. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, beliau pernah berkata, kami mendengar Rasulullah bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala qafrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanat al-akhiratu niyyatahu, jama'allahu lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ragimah." Maka dari definisi inilah dapat kita ketahui bahwa intisari ajaran zuhud adalah tiadanya rasa cinta yang berlebih-lebihan terhadap aneka kesenangan-kesenangan keduniawian. Para pemirsa yang budiman, zuhud ini merupakan satu perbuatan hati, sehingga kita tidak bisa menilai seseorang itu dari tampilan luarannya saja. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa yang budiman, kekayaan dan harta yang dimiliki itu bukan standar zuhudnya seseorang. Orang bisa menjadi zuhud sekalipun Allah memberikan banyak kekayaan padanya. Para ulama-ulama sufi menyatakan, banyak orang kaya yang memiliki sifat zuhud dan banyak orang miskin yang mempunyai sikap yang rakus. Orang kaya yang tidak memasukkan kekayaan di dalam hatinya adalah orang yang zuhud. Tanda orang yang demikian adalah dia ringan ketika menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT, dan ia tidak pernah menyesal sama sekali. Manakala suatu ketika hartanya itu sirna hingga menjadikan dia miskin. Begitupun sebaliknya, orang miskin yang hatinya selalu mendambakan harta kekayaan, maka dialah orang yang sesungguhnya jauh dari sikap zuhud. Tanda orang demikian biasanya senantiasa mengeluhkan keadaannya dan berupaya mendapatkan harta yang ia inginkan, bahkan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi sebagian orang untuk menuduh bahwa Islam sebagai biang kemunduran, sebagai biang kemiskinan karena ajaran zuhudnya. Mereka mengatakan demikian lantaran ketidakpahaman mereka tentang hakikat zuhud. Jadi seperti halnya sikap ikhlas, zuhud adalah amalan hati. Kita tidak bisa menilai siapapun dari tampilan luar saja, karena sesungguhnya orang itu zuhud atau tidak tergantung dari sikap hatinya ketika dia membuang rasa cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta keduniawian. Para pemirsa yang berbahagia, jadi sebenarnya ajaran zuhud itu masih bisa bersatu dengan kehidupan modern seperti sekarang ini. Lewat sabda-sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk menjadi pekerja keras, tidak jadi pemalas. Hal ini mengisyaratkan bahwa umat Islam harus bekerja keras untuk mencapai kesuksesan di dunia ini. Namun demikian, mereka tidak boleh kehilangan fokus untuk orientasi kehidupan yang lebih kekal abadi, yaitu kebahagiaan di akhirat nanti. Pemirsa yang berbahagia, zuhud berarti mengedepankan misi keakhiratan dan mengesampingkan urusan-urusan keduniawian. Kehidupan modern
tidak menghalangi kita untuk bersikap zuhud. Bahkan justru sebaliknya, zuhud dan modernitas bisa sejalan, seiring seirama di dalam kehidupan yang modern ini. Sungguh keliru jika ada orang beranggapan bahwa zuhud berarti tidak boleh menikmati kesuksesan-kesuksesan di dunia ini. Bagaimanapun, modernitas hanyalah perkembangan dari masa lalu yang sudah menjadi sunnatullah. Para pemirsa yang berbahagia, lalu bagaimana cara agar kita bisa hidup zuhud di era modern ini? Hasan Al-Basri, seorang ulama senior dari generasi tabi'in, pernah ditanya, apa rahasia zuhud Anda terhadap dunia ini? Beliau berkata, alimtu bi anna rizki lan ya'khudhahu ghairi fatma'anna qalbi lah, wa alimtu bi anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtaghaltu bih, wa alimtu anna Allah mudli'un alayya fastahyaitu an uqabilahu ala ma'siyatin, wa alimtu anna al-mauta yantadhiruni fa'adattu az-zada liliqa'i Allah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk mengambil bagian dari nilai-nilai kezuhudan di dunia ini. Salam sehat selalu dan selalu hidup sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.